Malam hari ini saya berada di Desa Wisata Kandri, salah satu desa wisata yang sudah selama 10 tahun ini mengangkat budaya, dan tiap tahun ada ritual-ritual. Malam hari ini kirap obor, ada pagelaran ketoprak, dan seni-seni budaya yang lain. Ya, bersama dengan Wiso Budoyo, ikuti saya terus. Ya, ini teman-teman yang malam hari ini telah selesai melaksanakan kirap obor, dan beberapa wartawan datang ke tempat ini. Karena memang tempat ini tiap tahun ada ritualnya sangat ramai sekali. Tidak hanya wartawan dari Semarang saja, tapi nasional, bahkan kadang-kadang ada wartawan dari luar negeri penasaran ingin tahu tentang desa wisata ini. Ya teman-teman, salam Wiso Budoyo. Ini yang ada di dekat saya ini peninggalan petilasan dari Ki Kumboroso dan Nyi Sekar Benawi. Nah, ini masih diuri-uri, artinya dilestarikan oleh masyarakat yang ada di sini. Karena konon kalau kita mau nguri-uri, itu ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar sini. Ya, nanti seperti apa tentang sejarah tempat ini dan sejarah tentang Sendang Gede wisata tadi, nanti saya akan bertemu dengan juru kunci yang ada di sini. Nggih, kula nuwun. Monggo. Nggih, salaman riyin. Mbah. Panjenengan juru kunci mriki nggih? Nggih. Teman, ini salah satu atau juru kunci yang bau reksa tempat ini. Bau reksa itu nunggoni dan merawat. Nggih. Mbah, bisa cerita ini sejarah Sendang Gede, bagaimana masyarakat sekitar sini bisa meyakini bahwa tempat ini tempat yang cukup sakral. Ngeten nggih, Mas Ari nggih. Nggih. Sekedhik kawula matur. Saderengipun matur kawula kenalaken kula naminipun Ki Ahmad Sukiyadi, pewaris juru kunci Sendang Gede. Rumiyin rikala Sendang Gede niku dereng kados ngaten menika tiba-tiba muncul air yang besar. Kemudian masyarakat Kandri takut kalau desa Kandri itu kelep atau menjadi rawa. Setelah itu dicarikan orang pintar, disuruh istilahnya itu Ditutup. Ya, memberi tumbal lah istilahnya itu, sarono. Yaitu sarononya gong atau alat tradisional tadi, kemudian kepala kerbau dan jadah. Tuh, katanya yang memberi syarat itu ya simbah saya. Itu namanya Simbah Japar. Mbah Japar. Mbah Japar. Nah, setelah ditutup dengan simbah tadi, kemudian bisa surut airnya, terus dibikin sendang ini. Setelah dibikin sendang itu belum aman, Mas Ari. Jadi sehingga menjadi suatu pantangan. Siapa orang yang ke sendang itu kok mencuci alat dapur dulu, ya terjadi setelah mencuci alat dapur pulang itu stres. Waduh. Maka sampai sekarang tidak boleh nyuci alat dapur di sini. Tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh membawa anak atau teman setelah itu, entah itu bergurau atau bagaimana sehingga menangis, itu tidak boleh.
dulu juga ada orang tua bawa anak ke sungai ini, anaknya nangis tidak dibawa pulang. Setelah dibawa pulang meninggal. Waduh. Nah ini teman-teman, jadi sendang ini dulu semula tidak ada sendang, terus sekonyong-konyong itu ada sumber air yang sangat besar, sehingga masyarakat sini takut nanti jangan-jangan terus kelep, tenggelam. Kemudian ada wisi, ada bisikan bahwa ini kudu disarati gitu juga. Disarati harus ada gong, jadah, sama kepala kerbau. Nah, tapi ternyata tidak aman juga, belum selesai. Kemudian ternyata ada pantangan-pantangan. Nanti sampaikan yang pertama, tidak boleh nyuci peralatan dapur. Iya. Kalau nyuci bisa stres. Bisa stres ya iya, nyuci pulangnya. Wonten malih ada lagi. Yang ketiga itu tidak boleh mencaci maki air di sendang ini. Begini Mas, yang paling sering terjadi itu bukan masyarakat sini, orang luar. Karena air ini bisa berubah 3 macam. Yang satu jernih, yang ketiga itu berupa darah. Nah, yang paling menakutkan atau bisa terjadi yang tidak baik itu yang berupa darah. Jadi orang lain itu kalau melihat sungai ini berupa darah bisa stres, ya bisa istilahnya pingsan gitu. Wah, ternyata ya ngeri kalau saya melihat darah aja, kalau air tiba-tiba menjadi darah, wah tentu horor sekali nih Mbak. Ya, jadi tadi itu ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh berkata kotor tentang air, dan yang 2 tadi. Terus air ini gunanya, manfaatnya mungkin mandi, mungkin yang digunakan untuk tadi selain untuk memberikan orang yang stres, diberikan air ini bisa sembuh. Ada yang lain? Ada yang terbukti itu, misalnya ada orang lain mukim di sini, itu yang semula wajahnya tidak baik, kalau perempuan ya tidak ayu, lama-lama menjadi ayu. Oh gitu? Iya. Wah, nanti saya juga pastinya saya akan cuci muka di sini, boleh ya Mbak? Nah, sepertinya setelah sudah menjadi sendang dan seperti itu, kemudian dihormat atau disadran. Kalau dulu nggak seperti ini, dulu cuma dibersihkan terus selamatan bersama. Ya itu. Nah, setelah sekitar ya 10 tahun lah ada perhatian dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Ya, dinas pariwisata itu kemudian istilahnya itu ya di program yang baik. Terus diadakan jarak sampai sana sampai sini. Ya, ini memang luar biasa. Ini tidak hanya musim hujan, musim kemarau pun airnya penuh. Ya, ini kata juru kuncinya, air ini kalau kita ngomong jelek nanti bisa berubah bening, kemudian keruh dan warna merah. Kebetulan ini warnanya bening, kemudian berkenan. Kula nuwun, nyuwun sewu, saya akan ikut cuci muka, mudah-mudahan berguna migunani kagem kula sakeluarga bebrayan lan sinten kemawon. Ya, airnya adem, seger, dan siapa yang pengen sehat, kalau wanita pengen cantik, pengen ganteng, pengen banyak rezeki, bisa datang ke Sendang Gede, Desa Wisata Kandri, Gunung Pati, Kota Semarang. Salam Wisobudoyo. Ya, sahabat Wisobudoyo dimanapun berada, ini Desa Wisata Kandri memberikan contoh yang luar biasa kepada kita semua, bahwa kita sebagai manusia harus mau untuk ikut nguri-uri, menjaga peninggalan, termasuk warga di sini menjaga sendang ini sehingga sumbernya bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Kemudian ada punden, pepunden, ini juga dijaga karena nanti kita tidak tahu ke depannya akan memberikan manfaat seperti apa.
Dan barangkali sahabat Wiso Budaya yang punya peninggalan-peninggalan yang bersejarah, misalnya ada pusaka peninggalan leluhur, ada keris, tombak dan lain, mari kita jaga bersama. Pasti nanti akan memberikan manfaat yang bagus, yang baik untuk kita semua. Ya, terima kasih. Salam Wiso Budaya. Ya sahabat Wiso Budaya, ini pagelaran ketoprak yang saya sampaikan. Ini baru pertama kali dipentaskan di Kandri dan menceritakan tentang sejarah terjadinya Kandri, terjadinya desa wisata ini. Ya, mari kita sama-sama melihat ketoprak malam hari ini. Ayo, melaku, ayo, pinang kono. Ayo. Tapi pertama kita takut dulu ya. Nanti aku ngomongin. Sahabat Wiso Budaya, tadi setelah selesai pagelaran ketoprak, rangkaian acara nyadran di desa wisata Kandri. Ini tadi seperti yang sampaikan oleh juru kunci tadi, bahwa ini menceritakan proses terjadinya Sendang Gede. Jadi mulai dari ada sumber yang besar, kemudian ditutup dengan das kebo, kepala kerbau, jadah, dan gong. Ya demikian, nanti tiap tahun kita datang sini untuk ikut terlibat dalam acara nyadran di desa wisata Kandri, Gunung Pati, Kota Semarang. Terima kasih, salam Wiso Budaya.